Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pendidikan adalah senjata ampuh untuk mengubah dunia. Masih bersama dengan NH dalam channel Mana Suka, teman dan sobat belajar. Semoga bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Salah satu transformasi geometri adalah translasi. Kita bahas tentang transformasi geometri terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, memahami pengertian transformasi geometri. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis transformasi geometri. Dan yang ketiga, mengetahui translasi, menghitung, dan... Oke, langsung ke materi transformasi geometri. Transformasi geometri berasal dari dua kata, yaitu kata transformasi dan geometri. Definisi dari transformasi artinya perubahan rupa, bisa berupa bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya dengan menambah atau mengurangi atau menata kembali unsur-unsurnya. Sedangkan geometri adalah ilmu ukur dalam cabang matematika yang menjelaskan sifat garis, sudut, bidang, hingga ruang. Transformasi geometri ini berhubungan dengan perubahan rupa yang dilihat dari garis, sudut, bidang, dan ruang. Pada kondisi dalam koordinat kartesius, transformasi geometri, posisi awal bidang dinotasikan dengan x, y, dan posisi akhir dinotasikan dengan x absen, y absen. Lalu apakah saja jenis-jenis dari transformasi geometri? Yang pertama adalah translasi atau bergeseran. Translasi atau bergeseran ini merupakan pergeseran satu objek ke tempat yang lain, di mana objek tersebut dalam kondisi yang sama, hanya jaraknya yang berbeda. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Pencerminan ini merupakan pencerminan dari suatu objek terhadap garis tertentu, atau sebagai cerminnya garis tersebut menghasilkan benda atau objek yang simetris dengan jarak yang sama dengan garis atau pencerminan tersebut. Yang ketiga, rotasi. Rotasi ini memutarkan atau memutar suatu objek dalam suatu sudut tertentu dari tempat atau kedudukan tertentu. Yang ketiga, empat, dilatasi. Dilatasi merupakan perkalian. Jadi kita bisa memperbesar atau memperkecil dari objek. Ketika faktor dilatasinya lebih besar dari 1 atau min 1, maka objek tersebut akan diperbesar. Sedangkan apabila dilatasinya lebih kecil dari 1 sampai min 1, maka objeknya akan diperkecil. Kita bahas satu persatu, mulai dari translasi atau bergeseran. Translasi merupakan transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan jarak dan arah tertentu. Contohnya, ketika ada suatu objek di sini rumah, dia berada di titik A, akan geser ke titik B. Rumah tersebut di titik B, di mana titik A ini sebagai titik awal, sedangkan titik B ini sebagai hasil dari pergeseran atau translasi. Bisa disebut dengan A absen, disimbolkan dengan A pangkat min 1, pangkat 1 atau A petik. Mari kita terapkan dalam koordinat kartesius. Andi dalam posisi A berada pada titik 0,0. Dia bergerak ke arah kanan sejauh 6 langkah. Posisi Andi dinyatakan dengan A absen, yaitu koordinatnya menjadi 6,0. Kita lihat dalam koordinat kartesius, di sini sana ada titik A, yaitu koordinatnya A adalah 0,0, digeser ke arah sejauh 6 langkah ke kanan, berarti searah dengan sumbu X positif, diperoleh titik A absen atau hasil dari translasi A absen menjadi koordinatnya 6,0. Oke, kita ke spesifik yaitu translasi titik. Apa itu translasi titik? Misalkan diketahui titik awal yaitu A dengan koordinat x, y, hasil translasi titik A x, y oleh A, B adalah titik A absen, yaitu x absen, y absen. Dapat dinotasikan dengan seperti ini. A, x, y, titik A ditranslasikan
dengan anak panah ya, A, B, atasnya adalah transformasi yang terjadi. Kalau A, B berarti dia translasi, ditranslasikan oleh A, B menjadi A absen, yaitu X absen, Y absen. Lalu bagaimana koordinat dari X absen dan Y absennya? Nah, di situ di gambar sudah kita tahu ada koordinat titik A yaitu X, Y. Maka diperoleh A-nya digeser sejauh A sejajar sumbu X dan sejauh B sejajar sumbu Y. Sehingga kita peroleh A absen yaitu X absen, Y absennya. Jadi A-nya adalah sejauh A sejajar sumbu X digeser lalu digeser kembali sejajar sumbu Y sejauh B. Itu namanya translasi dari titik A X, Y ke A absen, X absen, Y absen. Lalu dalam hal ini kita bisa notasikan bahwa X absennya adalah X adalah X ditambah A, sedangkan Y absen adalah Y ditambah B. Ini definisi dari translasi titik. A akan bertanda positif atau geser ke kanan. Ketika A-nya bertanda negatif, maka itu mengindikasikan pergeseran dari koordinat titik A itu ke kiri atau ke arah sumbu X negatif. Bagaimana terhadap B? Kalau B-nya bertanda positif, maka bergesernya adalah ke arah sumbu Y positif ya, ke atas. Kalau negatif berarti ke bawah, ke Y negatif. Contohnya, diketahui titik A yaitu min 2,3 ditranslasikan dengan 6,2. Artinya digeser X-nya 6 langkah ke arah X positif dan digeser lagi ke 2 langkah arah Y positif. Kita lihat dalam notasinya yaitu A min 2,3 ditranslasikan terhadap 1,2 6, harusnya 6,2 ini ya, 6,2. Maka A absennya adalah min 2 ditambahkan dengan 6,3 ditambahkan dengan 2. Karena di translasi 6,2 6-nya positif ya 2-nya positif. Berarti hanya ditambahkan ini ya. Diperoleh min 2 ditambah 6 hasilnya 4, 3 ditambah 2 hasilnya 5. Lalu bagaimana terhadap gambarnya? Kita lihat gambarnya seperti itu 4,5. Jadi titik A digeser sejauh 6 langkah ke kanan, baru 2 langkah ke atas. Diperoleh 4,5. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau masih bingung, coba diputar kembali dari awal. Kita ke translasi garis. Kalau kita sudah memahami tentang translasi titik, dari titik tertentu terhadap translasi tertentu, maka kita bisa menentukan translasi garis. Bagaimana menentukan translasi garis? Tentunya kita harus memahami translasi titik. Hasil translasi garis PX ditambah QY sama dengan R oleh A, B adalah PX ditambah QY sama dengan R ditambah PA ditambah QB. Jadi X-nya itu diganti dengan besarnya translasi A, sedangkan Y diganti dengan besarnya translasi B. Ini secara umum bentuknya seperti ini. Kalau kita gunakan rumus tersebut, maka kita bisa menghasilkan translasi dari garis ya ini ya, garis translasi garis 2x tambah 3y sama dengan 12 terhadap min 1, min 2 adalah, kita masukkan saja garisnya, kita tulis kembali, ini garisnya di dalam seperti itu, berarti 2x tambah 3y sama dengan R-nya kan 12 ya. Di sini R-nya 12, terus P-nya 2, Q-nya 3. Oke, ini P, ini Q. Berarti dikali ini R ditambah
dikalikan A. A-nya min 1. Terus Q dikalikan B. B-nya adalah min 2. Maka kita peroleh 2X tambah 3Y sama dengan 12 ditambah 2 kalikan min 1 ditambah 3 kalikan min 2. Hasilnya 2X tambah 3Y sama dengan 12. 2 kalikan min 1 min 2. 3 kalikan min 2 min 6. Maka kita peroleh 2X tambah 3Y. 12 dikurangi 6. Dikurangi 6. 6 hasilnya 4 ya. Jadi garis hasil translasi titik 2X ditambah 3Y sama dengan 12 dengan translasi min 1, min 2 adalah 2X tambah 3Y sama dengan 4. Oke, latihannya. Tentukan bayangan dari titik A 2,3 oleh translasi T yaitu 2, min 4. Yang kedua, garis 3X ditambah 4Y sama dengan 12 ditranslasikan terhadap T yaitu 1,12. Tentukan hasil translasi tersebut. Oke, kita jawab dari nomor 1. Translasi dari A, titik A 2,3 ditranslasikan terhadap T yaitu 2, min 4, maka X-nya ditambah 2, Y-nya ditambah min 4. Jadi 2 ditambah 2, 3 ditambah min 4. Sehingga absennya adalah 4, min 1. Mudah ya. Nomor 2. Kita gunakan rumus tadi ya. 3X kita gunakan rumus, ini P-nya, ini Q, 4, R-nya adalah 12. Sehingga ini P, Q, ini R, ini P, ini Q, ini ganti dengan A, sini kalikan dengan B. A-nya adalah 1, B-nya 2. Oke, sehingga diperoleh 3X ditambah 4Y sama dengan 12 tambah 3 kali 1, 3, 4 kali 2, 8. Sehingga diperoleh 3X tambah 4Y sama dengan 23. Apakah nomor 2 ini bisa dikerjakan dengan cara yang lain? Bisa. Kita bisa menggunakan definisi dari translasi. Bagaimana caranya? Oke, kita lihat nomor 2 dengan cara yang lain ya. Kalau rumus tadi, kalau saat hafal mungkin mudah, tapi kalau hafalannya hilang, maka kita tidak bisa mengerjakan. Maka kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan definisi translasi titik. Definisi translasi titik A, yaitu X, Y, ditranslasikan terhadap A, B, menghasilkan A absen, yang hasilnya adalah X tambah A, Y tambah B. Dengan demikian, X absennya adalah X ditambah A, dan Y absennya Y tambah B. Dari situ kita bisa menurunkan kalau X absen sama dengan X tambah A, maka X absen di soal A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, maka Y absennya adalah Y ditambah 2. Dengan demikian, kita bisa memindahkan ya, untuk X-nya pindahkan ke sebelah ininya ya. Satunya dipindah ke sebelah ruas kiri, 2-nya juga pindah sebelah ruas kiri, sehingga kita peroleh nilai X sama dengan X absen dikurangi 2, Y sama dengan Y absen dikurangi 2. Dari sini tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan garis yang kita translasikan terhadap A, B tadi, yaitu garis 3X tambah 4Y sama dengan 12. Kita gantikan X-nya dengan ini, yaitu X absen dikurangi Y, sedangkan Y-nya adalah Y absen dikurangi 2. Kita ganti X ini dengan X absen dikurangi 1, sedangkan Y-nya kita ganti dengan Y absen dikurangi 2. Dari situ kita kalikan satu persatu, 3 kalikan X absen, 3 X absen, 3 kalikan min 1, min 3, 4 kalikan Y absen, 4 kalikan min 2, min 8. Diperoleh 3X absen dikurangi 3 ditambah 4 Y absen dikurangi 8 sama dengan 12. Sederhanakan untuk yang konstanta, jadikan sebelah ruas kanan semua, min 3, pindah ruas jadi plus 3 ya. 12 tambah 3, 15 ya. 8 pindah ruas menjadi plus 8. 15 tambah 12, 15 tambah 3, 15 tambah 8, 23 ya harusnya ya, 23.
sehingga kita peroleh 3x absen ditambah 4y absen sama dengan 23. Dari hal itu, ubah lambang y absen dan x absennya ke y dan x-nya, atau kita jalankan dalam bahasa matematikanya, sehingga diperoleh x absennya itu ganti dengan x, y absen ganti dengan y, sehingga diperoleh 3x ditambah 4y sama dengan 23. Oke, seperti itu. Itu menggunakan definisi dari translasi titik. Jadi kita bisa menyelesaikan translasi garis dengan menggunakan definisi translasi titik. Kalau tadi ya rumusnya lupa. Kalau menggunakan rumusnya hafal, akan lebih mudah dengan rumus tadi. Nah, serba sepinya adalah diketahui 2 titik A yaitu min 2,3 dan B 5,1. Tentukan translasikan kedua titik ya. Oke, translasikan maksudnya. Translasikan kedua titik tersebut sejauh T. Gambarlah titik dan translasi pada soal nomor 1, lalu buatlah garis AB dan A absen, B absennya. Oke, translasi TA memetakan titik ini dan seterusnya. Oke, Anda kerjakan. Selamat mengerjakan untuk berlatih diri. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.